Om Swastiastu. Halo, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Kade Arya Pradipta dengan NIM 19153444023 dengan absen 10, kelas 3A Teknik Otomasi. Ada pula rekan-rekan saya. Nama saya Muhammad Azmir, nomor induk mahasiswa 19153444021, nomor absen 9 dari kelas 3A Teknik Otomasi. Saya Nyoman Sri Mustika Dewi, absen 17, NIM 19153444039 dari kelas 3A TU. Saya Dewu Gede Wahyu Karisma, NIM 1915 344003, nomor absen 02, kelas 3A TO. Saya Iputu Aldiriana dengan NIM 1915344045, nomor absen 20, kelas 3 ATO. Pengertian flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari tahapan penyelesaian suatu masalah yang terdiri atas sekumpulan simbol, di mana masing-masing simbol mempresentasikan suatu kegiatan tertentu. Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma program. Flowchart beserta fungsinya. Yang pertama, ada simbol titik terminal atau terminal point symbol. Terminal point symbol merupakan simbol flowchart berfungsi sebagai permulaan atau start atau akhir dalam kurun stop dari suatu kegiatan. Yang kedua, ada simbol keluar masuk atau simbol input output. Input output atau simbol keluar masuk menunjukkan proses input output yang terjadi tanpa bergantungan dari jenis peralatan. Yang ketiga, ada simbol proses terdefinisi atau simbol predefined process. Predefined process atau simbol proses terdefinisi merupakan simbol yang digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan suatu bagian prosedur atau subproses. Dengan kata lain, prosedur yang terinformasi di sini belum detail dan akan dirinci di tempat lain. Yang keempat, ada simbol keputusan atau simbol decision. Decision symbol atau simbol keputusan merupakan simbol yang digunakan untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Simbol ini biasanya ditemui pada flowchart program. Yang kelima, ada simbol arus atau flow direction symbol. Flow direction symbol atau simbol arus adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain, atau connecting line. Simbol ini juga berfungsi untuk menunjukkan garis alur dari proses. Yang keenam, ada simbol connector. Simbol yang menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Fungsi dari flowchart. Flowchart digunakan untuk menganalisa, mendesain, mendokumentasikan, dan memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Secara khusus, flowchart berfungsi untuk membantu menggambarkan situasi yang terjadi dan yang akan terjadi dari sebuah simbol dan tanda penghubungnya. Selain itu, flowchart juga mampu memperjelas sebuah alur dari suatu sistem, baik itu kekurangan atau kelebihan dari berbagai proses di dalam tahapan suatu sistem. Nah, sekarang saya akan menjelaskan keuntungan dari flowchart. Keuntungannya yaitu, pertama, kita akan terbiasa berpikir secara sistematis dan terstruktur dalam setiap kesempatan. Kedua, kita akan lebih mudah mengecek dan menemukan bagian-bagian prosedur yang tidak valid dan bertele-tele.
Dan yang terakhir, prosedur yang dikembangkan akan lebih mudah dipahami oleh orang lain sehingga tidak menimbulkan kesalahan interpretasi apabila mau menerapkan prosedur yang kita kembangkan. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi Flowgorithm. Jadi di sini kami membuat flowchart KHS untuk menentukan nilai rata-rata mahasiswa, apakah lulus atau tidak dalam semester 3 ini. Di awal akan muncul output dengan tulisan kartu hasil studi. Kemudian akan keluar output dengan tulisan Politeknik Negeri Bali. Dan di bawahnya output dengan tulisan jurusan Teknik Elektro. Kemudian akan keluar kembali output dengan tulisan pilih program studi. Sekaligus memilih nomor berapa program studi yang dipilih. Di sini terdapat 4 jenis program studi. Yang pertama ada program studi D3 Teknik Listrik, yang kedua ada program studi D3 Manajemen Informatika, yang ketiga ada program studi D4 Teknik Otomasi, dan yang keempat ada program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kita memilih nomor 3. Yaitu program studi D4 Teknik Otomasi, dikarenakan kita fokus di bagian teknik otomasi tersebut. Kemudian kita pilih integer untuk mendeklarasikan data, lalu masukkan variabel yang bertuliskan prodi. Kemudian inputkan nomor prodi yang akan dipilih. Di sini saya mencoba inputkan angka 3. Maka di sini pada if prodi sama dengan 3, kondisi terpenuhi atau bernilai benar, sehingga kondisi true yang dijalankan. Dan jika dilihat dari if prodi sama dengan 1 dan if prodi sama dengan 2, kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah, sehingga kondisi false yang dijalankan. Selanjutnya akan muncul output pilih kelas dan muncul output pilihan. Di sini terdapat 2 pilihan. Yang pertama ada kelas 3A Teknik Otomasi dan yang kedua ada kelas 3B Teknik Otomasi. Kemudian deklarasikan kelas dengan tipe data integer. Setelah itu inputkan pilihan kelas. Di sini saya menginput 1. Kemudian pada if kelas sama dengan 1, kondisinya terpenuhi atau bernilai benar, sehingga kondisi true yang dijalankan. Selanjutnya akan muncul output selamat datang di pendataan nilai semester mahasiswa. Dan output silakan masukkan nomor induk mahasiswa atau NIM. Kemudian mendeklarasikan NIM dengan tipe data integer, lalu menginputkan NIM. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Muhammad Asmir. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mustika. Sebelumnya, setelah muncul output dengan tulisan salah satu nama dari teman kelas, muncul juga kelas, nomor absen dari salah satu kelompok kita. Kemudian kita cari statement, lalu pilih declare dan deklarasikan variabel A, B, dan C dengan tipe data integer. Lalu memilih declare kembali untuk mendeklarasikan variabel X dengan tipe data real. Kemudian pilih statement output untuk memasukkan nilai tugas 1. Nah, setelah itu masukkan nilai tugas 1 pada input di bagian statement input A. Ulangi langkah itu, kemudian pilih statement output untuk memasukkan nilai tugas 2. Lalu input kembali nilai tugas 2 di bagian statement input B. Setelah itu, pilih statement output lagi untuk masukkan nilai tugas 3. Lalu, input nilai tugas 3 di bagian statement input C. Kemudian,
pilih statement output untuk memunculkan hasil nilai rata-rata tugas tersebut. Setelah itu, pilih statement assign dengan variabel X untuk masukkan rumus, yaitu dengan nilai tugas 1, 2, dan 3 ditambahkan semua, lalu dibagi 3. Lalu pilih statement output dengan variabel X untuk menampilkan hasil dari rumus sebelumnya. Nah, selanjutnya kita pilih statement declare untuk mendeklarasikan variabel A1, B1, C1 dengan tipe data integer, lalu memilih kembali declare kembali untuk mendeklarasikan variabel X1 dengan tipe data real. Kemudian ulangi langkah sebelumnya, yaitu pilih statement output untuk masukkan nilai kuis 1. Lalu pilih input untuk masukkan nilai tugas 1 di bagian statement input A. Ulangi langkah kemudian, pilih statement output untuk masukkan nilai tugas 2. Lalu input nilai tugas 2 di bagian statement input B1. Nah, kemudian pilih kembali statement output untuk memasukkan nilai kuis 3. Kemudian input nilai tugas 3 di bagian statement input C1. Setelah itu, pilih statement output untuk memunculkan hasil nilai rata-rata kuis. Nah, setelah itu, pilih statement assign dengan variabel X1 untuk masukkan rumus, yaitu nilai tugas A1, A2, dan A3 ditambahkan lalu dibagi 3. Lalu pilihlah statement output dengan variabel X1 untuk menampilkan hasil dari rumus sebelumnya yaitu ini. Nah, sekarang kita pilih statement declare untuk mendeklarasikan variabel A2, B2, C2 dengan tipe data integer. Nah, lalu memilih declare kembali untuk mendeklarasikan variabel X2 dengan tipe data real. Lalu pilih statement output untuk memasukkan nilai UTS. Memasukkan nilai UTS, pilih statement input A2 dan pilihlah statement output kembali untuk masukkan nilai UAS. Di mana cara masukkannya, pilih kembali statement input B2 untuk memasukkan nilai UAS. Kemudian pilih statement output kembali untuk memasukkan nilai keaktifan dan sikap mahasiswa. Pilih statement input C2 untuk memasukkan nilai tersebut. Kemudian pilih kembali statement output untuk memasukkan nilai rata-rata semua hasil nilai mata kuliah algoritma mahasiswa. Dengan cara pilih assign untuk variabel X2, lalu masukkan rumus yaitu nilai rata-rata tugas, yaitu X, kuis, yaitu X1, UTS, yaitu A2, UAS, yaitu B2, dan nilai keaktifan dan sikap, yaitu C2, ditambahkan semua, lalu dibagi 5. Pilihlah statement output untuk variabel X2 untuk memunculkan hasil dari rumus assign tersebut. Nah, lalu menuju ke if dengan variabel X2 untuk menjalankan suatu perintah atau suatu kondisi di mana jika nilai 85 ke atas masuk ke posisi true. Lalu pilihlah output dan masukkan tulisan grade A. Dan akan muncul kembali output dengan tulisan mahasiswa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Nah, jika if-nya yang di posisi false, menuju ke variabel X2 lebih dari 78.
Jika nilai minimal 78 dan maksimal 85, masuk ke posisi true, lalu pilihlah output dengan masukkan tulisan grade B. Lalu pilih statement output mahasiswa lulus dengan nilai memuaskan. Nah, jika nilai di bawah 78, maka masuk ke posisi false, lalu menuju if kembali ke variabel x2 lebih dari 65. Jika nilai 65 dan maksimal 78, masuk ke posisi true, lalu pilih output dan masukkan tulisan grade C. Lalu pilihlah statement output kembali untuk mengetik mahasiswa lulus dengan nilai yang cukup memuaskan. Jika kembali lagi ke atas, jika false atau nilai di bawah 65, masukkan statement output kembali dengan tulisan grade D dan masukkan output kembali, pilih statement output mahasiswa tidak lulus nilai di bawah rata-rata. Setelah itu akan muncul hasil run yang akan dijelaskan oleh teman saya sendiri, Arya. Arya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan running dari flowchart yang telah kami buat. Ini dia. Oke, di sini kita lihat output yang pertama itu adalah kartu hasil studi Politeknik Negeri Bali, jurusan Teknik Elektro, dan kita disuruh memilih program studi. Nah, kita langsung berfokus untuk program studi Teknik Otomasi. Nah, misalkan kita salah mengelik nih, kita memilih nomor 6 atau 5, maka output yang Anda masukkan salah atau salah ulangi, silahkan mengulangi lah intinya, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita masuk ke poin yang ketiga, nah langsung saja ke program tadi D4 Teknik Otomasi, maka kita disuruh memilih kelas. Nah, ini kelas, ada 2 kelas, sama halnya seperti tadi. Kalau misalkan kita salah memilih kelas atau yang tidak ada di sini, maka outputnya adalah kelas tidak ada. Nih, kelas tidak ada. Ketika kita memilih kelas yang benar, contohnya ini 1, maka kalau misalkan kita memilih kelasnya 1 ini, maka outputnya adalah selamat datang di pendataan nilai semester mahasiswa, silahkan masukkan nomor induk mahasiswa atau NIM. Nah, sesuai dengan judulnya itu ini termasuk nilai pendataan. Nah, di sini terdapat 5 NIM, tentunya di sini dari anggota dari kelompok kami ada 5 orang. Jadi di sana yang kami pakai. Nah, kita pakai satu contoh. Misalkan kita pakai NIM yang salah, maka outputnya adalah nomor mahasiswa salah. Dan kita disuruh mengecek ulang, menginput ulang kembali. Oke. Kita memakai NIM yang benar sekarang. Kita pakai satu NIM mahasiswa yang benar. Nah, di sini keluarnya adalah nama dari yang punya NIM tersebut, dari kelasnya dan juga nomor absennya. Nah, kita langsung saja menginput nilainya. Biasanya ada tugas. Nilai tugas kita kasih 89. Nilai tugas 2 kita kasih 88. Nilai tugas 3 kita kasih 87. Nah, maka nilai rata-ratanya adalah ini. Nah, kita pakai itu variabel X untuk nilai rata-rata. A-nya atau 89 ini termasuk variabel A, yang B itu 88, yang C 87, dan itu semua dijumlahkan dan dibagi 3 mendapatkan rata-rata nilai tugas. Baik, kita lanjutkan, masukkan nilai kuis. Kita masukkan nilai kuis. Oke.
Oke, kita masukkan nilai kuis yang tadi. Kita kasih 87, 86, 86. Sama halnya seperti tadi, nilai rata-rata kuis mendapatkan sekian, 86, sekian. Rumusnya juga sama, kita pakai statement assignment, seperti tugas yang pertama, nilai tugas. Lalu sekarang kita masukkan nilai UTS. Nilai UTS itu biasanya dalam satu semester itu biasanya ada 1 kali UTS. Kita kasih nilai 89. Lalu nilai UAS juga sekali, kita kasih 88. Lalu biasanya ada penilaian keaktifan mahasiswa atau sikap mahasiswa pada saat pembelajaran, kita kasih 85. Maka langsung terdeteksi ini atau langsung mendapatkan nilai rata-rata mata kuliah algoritma mahasiswa 87, sekian dengan grade A. Kenapa bisa dapat grade A? Dan itu penjelasan terakhir, mahasiswa lulus dengan nilai sangat memuaskan. Itu ada di pembagian di paling bawah sini. Kita pakai if ketika nilai 85 itu lebih dari 85, itu termasuk atau kondisi true, sehingga mendapatkan output grade A. Grade A dengan outputnya juga mahasiswa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Ketika memang nilainya di bawah 85, maka if yang pertama akan false atau salah. Lalu masuk yang kedua, ketika nilainya lebih dari 78 dan di bawah 85, maka dia termasuk dalam if yang kedua, di mana itu true, mendapat nilai B dengan mahasiswa lulus dengan nilai memuaskan. Lalu ketika nilainya kurang dari 78 tetapi lebih tinggi dari 65, maka dia masuk ke if yang ketiga, di mana dia masuknya ke true atau benar dan mendapatkan nilai C, sehingga outputnya juga mahasiswa lulus dengan nilai yang cukup memuaskan. Dan ketika mahasiswa itu di bawah nilai 65, itu kan tidak ada if lagi, maka masuk ke false atau salah dan mendapatkan nilai grade D. Jadinya mahasiswa tidak lulus atau nilai mahasiswa itu di bawah rata-rata, bisa mengulang atau bagaimana. Terus tanda nanti dosennya kayak gitu atau guru pengajarnya. Sekian dari hasil running yang sudah atau flowchart yang kami buat. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Aldi. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan alasan kami membuat flowchart ini. Alasan kami dalam membuat flowchart ini adalah untuk membantu dosen dalam pendataan nilai suatu kelas atau mata pelajaran kuliah agar pendataan menjadi lebih mudah dan cepat, yaitu dengan menggunakan flowchart yang sudah kami buat. Dengan flowchart tersebut, dosen bisa dengan mudah dan cepat dalam menilai hasil tugas maupun latihan siswa. Hanya dengan memasukkan nama, NIM, kelas, serta nilai mahasiswa, dosen bisa langsung tahu nilai rata-rata mahasiswa tersebut dan apakah mahasiswa itu dinyatakan lulus atau tidak berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan dari flowchart kami. Baik, demikianlah video presentasi yang bisa kami paparkan mengenai pernyataan berkondisi tentang kartu hasil studi mahasiswa. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kami ucapkan atau kami perbuat. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.